Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa pesan ya, beberapa topik. Salah satu di antaranya adalah kesaksian yang saya sudah sempat singgung sedikit pada sharing sebelumnya. Ya, pada sharing sebelumnya kan saya katakan bagaimana kita menyaksikan breakthrough daripada sebuah kekuatan doa yang dilakukan dalam kesatuan itu akan menerobos gitu ya. Saya ini seperti orang yang tidak sabar menunggu, tapi tepatnya memiliki hati yang berkobar-kobar untuk menyaksikan sesuatu terjadi yang sudah di dalam iman ya, sudah di dalam pengharapan, sekalipun proses kelahirannya di alam nyata ya, di dalam kenyataannya tidak serta-merta terjadi secara langsung gitu ya, tetapi saya sudah melihat permulaannya baik gitu. Nah, saya menuliskan judul dari sharing ini adalah cemburu positif ya, sebagai bagian daripada mungkin seperti pesan hati saya gitu ya, untuk saya pengen menyebarkan kepada banyak orang, khususnya kita yang ada di dalam pelayanan ini, ya terkhusus lagi buat MTRC gitu ya, yang berkomitmen bersama dengan saya untuk bertekun dalam melakukan PAR gitu. Saya akan saksikan yang pertama, apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan ini. Pintu yang Tuhan bukakan adalah tentang terobosan pelayanan di Jambi gitu ya. Kalau dengan pendoa saya sudah berkali-kali katakan, rasanya di sharing untuk untuk TRC juga saya pernah bilang bahwa kalau boleh memilih, saya tidak akan mau untuk berada di tempat ini gitu ya. Tapi bukan lagi keinginan saya gitu ya, tetapi keinginan Tuhan gitu. Nah, lalu saya juga udah pernah bilang bahwa sekalipun sebetulnya saya nggak pengen mengulang-ulang ini ya, tapi ini ada hubungannya dengan kesaksian gitu. Bagaimana sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya lahir baru, saya mengikuti sebuah KKR dan ada seorang hamba Tuhan, bahkan saya nggak lihat wajahnya karena ketika itu saya tutup mata, ada altar call dan hamba Tuhan ini bilang bahwa Tuhan mau pakai kamu. Nah, 2018 kalau tidak salah, ketika di Tangerang juga ada sebuah ibadah biasa aja, tapi ibadah itu penuh kental dengan hadirat Tuhan gitu ya. Kita berbahasa roh di sebuah gereja lokal ketika itu, dan ada juga hamba Tuhan yang berbeda yang datangin saya dan berkata, dibisikkan dengan tegas di telinga saya dan berkata, Tuhan mau pakai kamu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan memberikan sebuah panggilan, itu diproses terus gitu, dan saya lakukan bagian saya. Dan saya mau katakan bahwa itu bukan berarti saya menjadi seorang yang sangat istimewa, enggak. Karena firman Tuhan berkata di 2 Tawarikh 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, jadi
uh, mungkin itu sebagai salah satu cara untuk Tuhan pakai orang-orang itu untuk memberikan penegasan atau mungkin konfirmasi buat saya bahwa Tuhan punya panggilan gitu ya. Tetapi orang tanpa nubuatan pun kalau dia punya kesungguhan hati ya di antara kita, Tuhan mau pakai gitu. Nah, dan proses waktu terjadi, saya terus belajar untuk setia dan konsisten serta bersemangat tentunya untuk melayani, dan kita bisa melihat pelayanan di sosial media ini udah 8 tahun, dan oleh kuasa Tuhan banyak yang diubahkan, oleh kuasa firman banyak yang diubahkan. Nah, tentang panggilan di Jambi yang saya seperti yang saya katakan, kalau boleh memilih saya nggak mau ada di tempat ini. Tetapi kemarin juga saya ulang ke pendoa bahwa keberadaan saya untuk datang ke kota ini pun bukan sesuatu yang saya rencanakan, saya pikir-pikir gitu ya, rencana saya, tapi sebuah dorongan. Saya percaya itu dorongan dari Tuhan untuk saya datang ke tempat ini. Setelah beberapa tahun berada di sini, satu hal yang selalu saya pastikan adalah bagaimana kehidupan saya itu membangun mesbah Tuhan di kota ini, melalui pujian, penyembahan, tentu selalu memberitakan Injil gitu ya, dan berdoa. Karena kebangunan rohani itu dimulai daripada doa ya. Kalau kita saksikan para hamba Tuhan, pelayanan yang menuai sekarang gitu ya, yang jelas salah satunya adalah gereja yang saya rekomendasikan videonya gitu ya. Mereka menuai luar biasa. Itu kalau sungguh perhatikan ya, di dalam khotbah beliau dikatakan itu modalnya modal lutut. Ada orang yang mau membayar harga untuk berdoa, berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa kalau ada orang yang bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan bangsa, kota kita gitu ya. Jadi sebetulnya semata-mata itu bukan karena kehebatan, kekuatan seseorang, tapi cuma ada hati yang bersedia ya, ada hati yang rindu untuk melihat semua itu terjadi. Dan seperti judul ini ya, saya mau kita memiliki cemburu yang positif terhadap orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, supaya kita juga memiliki sikap hati dan kemauan serta kualitas hidup yang bernilai tinggi sama seperti mereka ya. Saya kalau melihat mereka gitu ya, itu seperti menusuk hati saya dan berkata, kenapa orang itu bisa berbeda dengan diri saya, punya Roh Kudus yang sama, punya firman Tuhan yang sama, punya Tuhan yang sama. Kenapa mereka itu kan gereja yang saya rekomendasikan videonya, para sahabat tahu gereja yang saya maksudkan. Mereka menuai bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang, bukan cuma di satu negara, tapi di berbagai negara. Kita bersyukur untuk bangkit gereja-gereja yang menuai, sebab ladang banyak yang dituai, dan firman Tuhan berkata pengerja itu sedikit, dan itu selalu begitu gitu ya. Walaupun gereja tersebut punya visi untuk membangun ratusan gereja dan mencapai punya mimpi, punya visi untuk 1 juta murid gitu ya, itu juga tidak akan cukup untuk menuai jiwa-jiwa yang ada. Dan Tuhan bangkitkan orang-orang yang bersungguh hati gitu. Saya juga bagikan video daripada
penginjil yang luar biasa, Daniel Chan gitu ya. Kalau ikutin halaman beliau, bagaimana Tuhan pakai dia untuk menuai juga di berbagai negara banyak orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kenapa ada orang-orang yang luar biasa seperti ini? Tuhan pakai mereka untuk menuai di antara mayoritas orang Kristen yang malah seperti terbelenggu, terkungkung gitu ya. Termasuk juga ibu itu ya, ibu ini yang saya rekomendasikan videonya. Mereka berapi-api, mereka bersemangat, mereka menyala-nyala, mereka hidup memiliki roh di atas rata-rata, semangat yang luar biasa. Mereka merespons panggilan Tuhan. Itu adalah mereka yang memberikan hatinya kepada Tuhan, mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan, mereka yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dan selain saya ingin membagikan cemburu positif daripada kita, khususnya MTRC gitu ya, tetapi juga memberikan motivasi untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya membangkitkan semangat, terlebih kerinduan di dalam hatinya untuk Tuhan pakai di akhir zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa. Sebab hanya satu yang Tuhan lihat, hati yang rindu dan hati yang bersedia, sebab bukan cuma sekedar rindu tapi mau membayar harga untuk berdoa, bahkan memiliki kehidupan doa, meminta belas kasihan untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk mereka, berdoa untuk keselamatan mereka, bertobat untuk dosa, mulai dari yang terdekat, saudara-saudara, kemudian orang-orang sekitar kita, kota dan bangsa, dan Tuhan setia akan mendengarkannya. Dan setelah proses waktu ya, selama saya di kota ini, saya selalu bilang satu hal yang saya tahu yang saya perlu lakukan adalah tetap membangun persekutuan dengan Tuhan, tetap membangun mesbah gitu, membangun mesbah, berdoa berperangan, melepaskan jiwa-jiwa. Saya selalu perkatakan firman, dan seperti yang kita sudah belajar dari suicide heading tersebut, kita perintahkan, kita perkatakan firman Tuhan, kita juga sampaikan perkataan iman gitu ya. Saya nggak mau menjadi orang yang ketika dengarkan sebuah pengajaran terus hanya berapi-api sebentar terus lupa. Saya nggak mau seperti itu, walaupun sesungguhnya saya belum sempurna gitu ya. Nah, saya perkatakan itu, saya ditambah lagi rema-rema firman Tuhan yang terutama anak muda gitu ya. Saya berkata, saya panggil anak-anak muda, saya panggil anak-anak muda dari utara, timur, selatan, barat. Saya panggil engkau untuk berkumpul, dan saya akan mengajarkan engkau untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya juga katakan, aku lepaskan jiwa-jiwa, dan saya juga perkatakan bahwa kota ini untuk kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa di kota ini kepunyaan Tuhan, jiwa-jiwa di kota ini sudah ditebus oleh darah Yesus, dan itu akan dilepaskan di atmosfer dan bekerja oleh kuasa Tuhan. Lepaskan saja dengan iman, lakukan bagian ini, dan kuasa Roh Kudus yang akan bekerja. Dan kita lihat apa yang terjadi sekarang. Saya katakan kepada mereka di pendoa ini, seperti saya tahu di dalam batin saya bahwa this is the time, ini adalah waktunya. Saya tahu bahwa inilah mereka gitu. Semakin hari semakin saya tahu kenapa saya berada di tempat ini. Bahkan bukan cuma tepatnya bukan kenapa saya berada di kota ini, tapi berada di tempat saya berada sekarang gitu ya. Satu hal yang saya juga pengen bagikan ya, terkait dengan breakthrough yang ada di dalam pelayanan ini gitu. Tentang apa yang didapatkan oleh dua orang pendoa gitu ya. Nanti kalau bisa dimuat di video, mungkin juga akan dimuat di video, tapi yang pasti akan dibagikan di grup-grup WA gitu ya. Dua kesaksian itu meneguhkan kebenaran gitu ya. Dua orang yang berbeda yang mendapatkan hal yang sama. Nah,
yang saya mau tekankan adalah bagaimana kedua pendoa ini, pendoa TRC mendapatkan Bu Rini dan juga Bu Rani ya, agak-agak dekatan namanya, Rani Rini gitu ya. Kedua pendoa ini mendapatkan di waktu yang berbeda tapi gambaran yang sama gitu. Bu Rini mendapatkan bagaimana saya berada di sebuah lapangan dan saya berdiri di hadapan banyak anak-anak muda. Lalu Bu Rani juga mendapatkan di tahun yang berbeda ya, saya berdiri di antara anak-anak muda. Dan tadi juga saya katakan bagaimana firman Tuhan juga belum lama nanti saya cari ayatnya, memang saya tidak sempurna, nggak selalu saya catat gitu ya, tentang anak muda gitu. Dan memang saya tahu bahwa saya itu lebih potensi, lebih fleksibel, lebih bisa nikmatin gitu ya dengan anak-anak muda gitu. Nah, dan Tuhan buka pintu itu di kota ini gitu. Tuhan buka pintu di kota ini, dan ketika Tuhan buka pintu dan saya merasa kok begitu mudahnya ya. Tapi saya percaya ini adalah karena tadi saya katakan ada lutut yang bertelut untuk berdoa, meminta belas kasihan, lawatan Tuhan, karena hanya kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Tuhan gitu ya. Untuk sebuah kegerakan. Dan lewat konfirmasi pendoa tadi, sungguh Tuhan mau pakai TRC menjadi salah satu pasukan untuk menuai jiwa-jiwa di kota ini. Dan kalau benar apa yang didapatkan oleh salah seorang pendoa, Suset Hetting, bahwa kota Jambi menjadi epicentrum, seperti pusat kebangunan rohani, kita bersyukur TRC dipercayakan menjadi salah satu pasukan, ngetikan kalau kayak di sebuah pasukan pertahanan sebuah negara, abdi negara. Kita ini menjadi salah satu pasukan. Tentunya bukan cuma kita. Tuhan pakai berbagai pelayanan, orang-orang yang bersungguh hati untuk mengambil bagian. Ya, dan terlebih tepat sekali dari awal tahun ya, tepatnya dari awal tahun Tuhan percayakan 2 orang gitu, orang-orang dari keluarga sederhana yang tidak seperti orang-orang di kota gitu ya. Melalui mereka kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pakai mereka. Lewat 2 orang ini bertambah memang belum terlalu banyak, tapi di masa liburan ini, bertepatan dengan liburan ini, kita udah canangkan mau jalan-jalan tentang penjangkauan, dan mereka begitu mudahnya mau dituntun untuk baca Alkitab 1 pasal setiap hari, karena mereka juga masih muda. Kalau tidak bisa, oke, dikasih keringanan 1 perikop, dan mereka sangat antusias untuk membaca firman Tuhan. Dan saya juga ajar mereka untuk pelajaran gratis ya, karena saya rindu anak-anak ini menjadi anak-anak yang pinter, yang punya percaya diri yang tinggi, dan Tuhan pakai mereka nanti dengan luar biasa. Saya selalu motivasi mereka bahwa jangan lihat keadaan orang tua sekarang. Kamu punya Bapa yang luar biasa. Saya selalu buka pikiran mereka. Tuhan, siapa yang menciptakan miliaran manusia sekarang, yang menciptakan langit dan bumi, planet-planet ini adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan itu, Tuhan terlalu mudah untuk membuka jalan bagimu untuk mencapai cita-cita. Sekarang saya katakan, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Mulai dari sekarang doakan itu, dan anak-anak ini akan bercerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya kemudian memiliki respons yang positif. Dan saya kan terhadap apa yang saya lakukan kepada mereka gitu ya. Dan nanti lewat kesaksian anak-anak ini, orang tua ini akan berkumpul
banyak lagi anak-anak muda. Dan gak kerasa nanti 1-2 tahun mereka udah dari SD ke naik kelas, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan mereka dibangun di masa muda mereka, dan mereka adalah orang luar biasa. Anak muda itu kuat. Anak-anak muda itu kuat, dan anak-anak muda itu pergerakan. Coba lihat sejarah-sejarah, pasti pemuda yang melakukan reformasi gitu ya. Dan kita melihat itu terjadi di dalam pelayanan ini. Nah, saya mau katakan bahwa itu terjadi terlebih ketika tuntunan Tuhan saya dengar dan kita praktekkan untuk melakukan puasa raya bersama-sama. Ya, sebetulnya hanya mengkoordinir gaya hidup kita, kehidupan rohani kita yang selama ini kita kan udah biasa berpuasa. Kita buat ledakan dengan menyatukan harinya di puasa raya, dan itu terobosan terjadi. Tuhan menghargai itu. Nah, makanya saya katakan juga tuntunan sebelumnya, bagaimana di mata saya MTRC itu adalah, saya anggap tim, kalau kayak di pemilih itu tim pemenangan gitu ya, tapi ini cuma memberikan gambaran buat kita, adalah pelayan-pelayan, bahkan hamba Tuhan, dan juga pengerja-pengerja. Kenapa saya berikan ini di sharing? Bukan mau pamer gitu ya, mau show off gitu, bukan, tapi supaya membangkitkan setiap orang yang mendengarkannya, bahkan mungkin setiap kita di MTRC, bahkan mungkin orang yang di luar daripada TRC, supaya mereka dibangkitkan di akhir zaman ini untuk bangkit menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan saya katakan bahwa saya bersyukur ya, walaupun tidak di kota ini semuanya, tapi udah dibangkitkan pasukan doa. Ya, sampai Tuhan kemudian memberikan beban itu kepada Bu Rini dan juga Bu Rani. Saya juga percaya kepada yang lain ya, tapi sebab saya percaya nggak selalu wujudnya adalah mesti dapatkan penglihatan dan beban yang seperti Bu Rini yang sampai terisak-isak gitu ya. Semua pendoa juga kalau punya hati yang sama dan kerendahan hati yang sama untuk berdoa, juga Tuhan pakai mereka gitu ya. Saya selalu berdoa kepada kita supaya kita diberikan kesatuan hati. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan mereka beban yang sama, supaya visi yang sama, supaya nggak cuma ikut-ikutan, tapi seperti tadi saya katakan, saya contohkan seperti bela negara. Setiap anggota itu punya dalam tanda kutip amarah yang sama untuk menghancurkan kekuatan musuh dan merebut jiwa-jiwa, untuk amarah yang sama dalam tanda kutip untuk amarah yang sama untuk menghancurkan kekuatan musuh, dan desire, hasrat yang sama untuk merebut kemenangan terhadap jiwa-jiwa. Itu selalu saya berdoa. Makanya saya katakan pada mereka, berdoa bahasa roh banyak gitu ya. Itu yang saya katakan, itu kenapa saya berikan sharing ini, karena saya tahu MTRC itu udah hidup dalam doa. Jadi nanti ini akan kita doakan setiap malam ya. Betapa dahsyatnya kekuatan doa itu. Kita akan jadikan tentang breakthrough yang terjadi di Jambi ini dengan doa. Sepakat kita, puluhan orang di berbagai kota, kita sepakat berdoa untuk kegerakan Allah di kota ini. Harus punya cemburu yang positif. Kalau orang lain Tuhan pakai, aku juga. Hanya kita harus perlu punya kerinduan hati dan punya kesiapan untuk berdoa. Ya, jadi kita akan doakan ini, dahsyatnya kekuatan doa. Kebangunan rohani hanya dimulai dengan doa, hati yang mengerang, hati yang rindu, dan terus dikawal oleh doa. Dan saya juga katakan, kenapa kita harus berdoa selain mengawal kegerakan di kota ini, tetapi juga kita harus tahu musuh kita ada, dan kita harus perangi dia karena dia tidak mau. Saya sudah kesaksian di waktu yang lampau, bagaimana ketika dua peperangan tempat saya berada itu diserang oleh roh jahat. Karena bahkan sebelum itu, ketika pembangunan tempat ini, ada tantangan yang membuat saya hampir putus asa, hampir meninggalkan kota ini. Karena iblis tahu ada apa yang ada di dalam hati saya. Iblis tahu sudah ada apa yang akan terjadi di depan. Saya malah semakin tahu sekarang kenapa saya ada di tempat ini, kenapa saya ada di kota ini, khususnya kenapa ada di tempat ini. Saya tidak melihat selama ini terlebih ketika ada masalah, ternyata Tuhan sudah sediakan jarahan.
Semakin hari semakin saya mengerti, oh ternyata saya ada untuk orang-orang itu. Dan Tuhan sudah persiapkan jarahan untuk kita garap bagi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kalau setelah mendengarkan sharing ini, berharap setiap kita bersemangat. Dan kalau belum merasa punya kerinduan, minta kepada Tuhan punya kerinduan. Paling tidak punya kemauan dan memaksakan diri untuk kita sepakat untuk menabur doa, minta belas kasihan Tuhan, lepaskan jiwa-jiwa Tuhan, jamah anak-anak muda itu untuk mereka bahkan mengalami penglihatan, mengalami mimpi Tuhan, jamah mereka ketika mereka baca firman, mereka dapatkan sesuatu. Saya sudah ajar mereka untuk ketika membaca firman, untuk berdoa sederhana, Roh Kudus ajar saya tentang firman Tuhan hari ini. Dan mereka bersemangat untuk membaca firman Tuhan. Dan itu di sebuah kegerakan, ya kan? Lihat kemenangan-kemenangan yang ada dalam firman Tuhan. Orang hanya berdoa, orang hanya memuji, menyembah Tuhan. Saya juga nanti bagikan rekomendasi video di kolom komentar. Bagaimana kemenangan itu ketika kita bersorak-sorai. Maka saya lakukan itu dalam praktik hidup saya sehari-hari. Saya mau juga kita yang ada di MTRC punya jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan untuk sebuah kemenangan, baik kemenangan untuk penuaian jiwa-jiwa, juga kemenangan terhadap segala bentuk ikatan, tekanan, persoalan yang kita alami. Sorak-sorai itu menerobos, menghancurkan kekuatan musuh, gitu ya. Nah, jadi berharap kita semakin sungguh-sungguh melakukannya. Dan kalau merasa tadi kok kayaknya saya nggak ada ya getaran di hati untuk visi ini, berdoalah, karena sayang sekali kalau dirimu berada di dalam sebuah pasukan tapi hatimu nggak ada di dalam pasukan itu. Seperti tadi saya katakan, sebuah abdi itu betul-betul dia punya amarah untuk menghancurkan musuh dan punya hasrat untuk sebuah kemenangan. Kita mengambil bagian bersama-sama, berdoa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil tanggung jawab ini hanya dengan berdoa, kesatuan hati dengan saya, dan kemudian memberi diri untuk berdoa. Dan kita harus hidup dalam doa. Jadi sebetulnya ya, kayak pendoa, kalau saya katakan berdoa dalam bahasa roh minimal 1 jam, itu sebetulnya kalau kita hidup dalam doa, udah memberi hati kita bisa bahkan berjam-jam. Karena kita tidak mesti selalu dalam posisi doa. Sampai kita lakukan, kita latih hidup kita menjadi manusia yang berdoa, hidup dalam berdoa. Nah, kita by proses dengan kemauan yang kuat, kita menjadi manusia berdoa, manusia yang berdoa, gitu ya. Nanti nggak tahu juga, ini bisa dibuat di video juga, foto-foto mereka, atau ya paling tidak yang pasti kalau di grup nanti saya akan bagikan cuma video-video biasa tentang mereka, supaya semakin timbul di dalam diri kita untuk mengambil bagian. Sebetulnya ya, yang saya harapkan dari kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengikuti keteladanan saya, gitu ya. Pelayanan ini adalah pelayanan yang punya karakter penjangkauan. Ya, dulu juga saya sudah bagikan, sebuah pelayanan, sebuah gereja, kalau dia tidak punya misi penjangkauan, maka matilah gairah kerohanian atau ngikut Tuhan di dalam gereja itu. Karena pelayanan atau pelayanan tepatnya yang disertai dengan demonstrasi Roh Kudus, sama kayak zaman dulu gitu ya, ketika para rasul, para murid, kalau mereka penuh dengan kepenuhan Roh Kudus, mereka ada pernyataan Tuhan, mereka mesti menjangkau seperti gereja ini. Kenapa ada gereja-gereja yang mati? Kita nggak melihat kuasa Roh Kudus di sana, ya mungkin salah satunya adalah terkait dengan pesan saya yang belum lama gitu ya, tidak membiarkan karya Roh Kudus bergerak bebas di dalam pelayanan ini. Tapi mestinya gereja atau pelayanan yang sehat itu pasti ada penuaian jiwa-jiwa. Jadi nggak itu melulu orang yang sama datang seperti rutinitas, tapi tidak ada demonstrasi hadirat Tuhan, tidak ada demonstrasi kuasa Roh Kudus. Tetapi kita di sini di dalam pelayanan ini, kita melihat itu terjadi. Dan kita mau ini
kita bergerak lebih lagi dan kita bangga mestinya ada demonstrasi Roh Kudus di dalam pelayanan ini. Saya juga mau seperti sentil ya, kita yang katanya udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi kok karena salah satu ciri orang mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah dia berkobar-kobar untuk melihat kebangunan rohani gitu ya. Nah, udah mengalami kepenuhan Roh Kudus tapi kok kayaknya lemah gitu ya, nggak punya gairah, itu bisa dipertanyakan. Sungguh-sungguhkah mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah, tadi saya katakan harapan saya adalah ya, kemarin juga saya katakan di Komsel juga bisa dipakai. Di TRC ini kan dibangun itu personal, dibangun itu adalah pribadi. Nah, kalau gereja yang saya katakan rekomendasi videonya kita sedang nikmati, mereka gereja sel. Semua pelayanan Tuhan pakai dengan uniqueness, dengan keunikan masing-masing. Nah, kita dibangun itu pribadi-pribadi. Nah, harusnya bisa mengikuti keteladanan saya, bisa melakukan sebetulnya di tempat masing-masing. Saya lihat hanya beberapa orang yang bisa mengaplikasikannya di tempat masing-masing, entah di dalam Komsel atau persekutuan. Nah, tapi karena kita juga pelayanan berbasis media sosial, mungkin belum tepat waktunya memulai di tempat masing-masing atau memang difokuskan di media sosial. Tapi saya bisa saksikan gitu, saya bisa saksikan semangatnya dalam berbagi video, berbagi kesaksian untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kita bukan pribadi yang pasif. Jadi makanya saya prihatin ketika kita katakan kita adalah sebuah pelayanan yang menjangkau, tapi saya saksikan orang, apalagi udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, apalagi udah bertahun-tahun, tapi nggak ada sebuah pertumbuhan, nggak ada sebuah kenaikan, ya sebuah demonstrasi Roh Kudus di dalam dirinya. Ya kalau nggak ada penjangkauan di dalam komunitas di lingkungannya berada, tapi di media sosial dia juga menjangkau, dia aktif, dia bergairah dengan Tuhan. Nah, itu harapan saya. Saya berharap dengan kesaksian ini kita semakin bersemangat, kita semakin termotivasi, kita mau sungguh-sungguh doakan ini, karena doa akan melahirkan mujizat, doa akan menggerakkan kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus terjadi. Hanya orang yang berdoa, yang merendahkan diri, mencari hadirat Tuhan dan bergerak dengan iman, ia akan menuai dan melihat keajaiban di dalam kehidupan. Terkhususnya ya kita yang sedang berbicara tentang kegerakan Roh Kudus. Ya, jadi bersemangatlah dengan ini. Ini bukan sebuah pelayanan yang ecek-ecek gitu ya. Kalau ini cuma bermain-main, latah pelayanan kayak gitu, udah dari kemarin ini berhenti. Nggak akan ada orang yang berubah di sini. Nggak akan terus diperluas daerah gitu ya, daerah kita. Tapi kita ini orang yang sungguh-sungguh, bukan cuma yang utama sih, selain sungguh-sungguh untuk menjalankan kekristenan, kita nggak main-main lagi dengan hidup ini. Tapi kan kita nggak boleh egois hanya mempersiapkan keselamatan saya sendiri. Tapi sebagai bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mulai bergerak untuk orang lain juga lebih banyak lagi diselamatkan, gitu ya. Jadi mulai tepuk dada gitu ya. Kenapa saya tertidur? Saya nggak mau orang lain Tuhan pakai. Gereja itu menuai ribuan orang di seluruh dunia, dan kita berdoa Tuhan terus pakai dia. Tuhan, gereja ini Tuhan pakai seperti Daniel Chan. Kita berdoa untuk orang-orang kudus kan, yang ibu itu juga yang menuai jiwa-jiwa, dan kita nggak mau menjadi gereja yang tertidur. Ya, saya bagikan ini sekali lagi bukan untuk tujuan yang tidak baik, tapi ingin membagikan semangat dan cemburu positif di dalam diri setiap orang yang saya layani, untuk juga punya visi dan mimpi yang sama untuk melihat kebangunan rohani. Melalui pelayanan ini Tuhan pakai kita untuk membangun sebuah generasi, gitu ya. Saya sangat bersemangat. Kemarin saya lihat mereka itu, saya tadinya jadwalkan mereka setiap Sabtu dulu. Nah, tetapi minggu kemarin tiba-tiba minggu juga mereka datang. Mereka senang berada di tempat ini. Ada kedekatan batin antara saya dan mereka. Lalu kayak sekarang saya buatkan rekaman hari Sabtu. Nah, mereka juga untuk minggu ini, kalau minggu yang lalu mereka
datang setelah hari Sabtu, sekarang malah lebih awal hari Jumat mereka udah pada datang. Senang sekali. Pas kemarin saya habis doa, saya keluar rumah ada ya ada urusan, kemudian saya jadi agak sore doanya gitu. Habis doa emang udah selesai sih doa, terus udah dengar mereka panggil-panggil dari luar. Saya bilang, oh Tuhan, saya menyala-nyala ini Tuhan, udah dulu ya Tuhan, saya sambut mereka, saya ajar mereka, saya didik mereka. Saya bilang, ajak teman-temannya, yuk nanti pas liburan kita jalan-jalan ya di sini gitu ya. Mereka sangat bersemangat dan mereka ajak teman mereka, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan cari orang yang bersungguh hati untuk bekerja bagi Dia. Tuhan sudah menguning, dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti akan ada tuntunan yang lebih spesifik di dalam grup WA untuk apa yang kita doakan, gitu ya. Saya berharap api ini menyebar di dalam hati yang bersungguh hati dan memiliki kerendahan hati untuk terima tuntunan ini, supaya urapannya, semangatnya mengalir. Dan saya selalu meluruskan pikiranmu bahwa saya yang berkata-kata, tetapi lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Saya dengar tuntunan dari pemimpin, tetapi saya melakukan untuk Tuhan yang menyelamatkan saya, untuk Tuhan mengasihi saya, untuk Tuhan yang merindukan keselamatan banyak jiwa, gitu ya. Nah, sebagai tambahan untuk sharing kali ini adalah tentang pembacaan Alkitab. Saya ulangin ini karena ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk membangun kerohanian kita, terutama untuk membangun pengenalan kita sama Tuhan, gitu ya, walaupun bukan sesuatu yang baru gitu. Rasanya awal saya di kota ini juga saya udah bilang, cara baca Alkitabnya itu diperhatikan. Jangan asal baca, sediakan waktu, renungkan. Bahkan setelah itu kemudian saya katakan, saya istilahkan bukan cuma baca firman, tapi belajar firman Tuhan. Dan saya pikir cuma saya yang aneh gitu ya, memberikan pengajaran-pengajaran yang cukup rendah atau tidak populer gitu. Ternyata ada orang yang luar biasa, dan ini juga salah satu orang yang membangkitkan cemburu positif di dalam diri saya gitu ya. Ibu ini Shearer apa namanya gitu. Nanti juga saya akan berikan videonya di kolom komentar video kita di YouTube, dan juga menjadi salah satu rekomendasi video. Dikatakan kalau membaca firman Tuhan, salah satu yang harus kita perhatikan, harapkan sesuatu dan sungguh sediakan waktu. Bahasa tubuh kita juga menentukan sikap kita, cara kita itu menentukan bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah bagikan ya, walaupun ini video berbahasa Inggris, nanti ubah teksnya ke terjemahan otomatis, pilih bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia yang diinginkan, supaya ngerti gitu. Nah, dia katakan kalau baca firman, harapkan sesuatu. Baca firman jangan cuma rutinitas. Saya sudah berkali-kali katakan, sumber nutrisi utama dalam pembangunan rohani kita adalah firman Tuhan. Nah, jadi kalau baca firman Tuhannya asal-asalan, cuma rutinitas, ya nggak dapat sesuatu. Nah, itulah bedanya. Kalau ditanya saya, salah satunya, kenapa orang-orang yang dari dulu, dari 2017, baca firman tapi dia undur, baca firman tapi dia nggak bertumbuh. Salah satunya adalah, di antara mungkin ada karena tantangan, ada persoalan hidup gitu ya. Salah satunya adalah dia baca firman itu asalan. Nah, kalau mau seperti ibu ini katakan, Tuhan berbicara lewat firman-Nya itu pada dasarnya begitu. Sediakan waktu, sediakan telinga rohani. Apa yang Tuhan mau bicara pada saya? Jangan asal, betul-betul rindukan firman Tuhan. Secara fisik sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya terus mengembangkan, mempertambahkan sikap itu dalam diri saya. Jangan sampai kita baca firman tapi nggak ada yang berubah. Benar-benar nggak. Nah, makanya orang-orang yang undur itu, harusnya kan semakin menikmati firman Tuhan, semakin tertarik, semakin terikat, loh malah undur. Nah, ini salah satunya. Jangan-jangan asal baca, jangan-jangan tidak merindukan sesuatu. Karena kalau Tuhan bicara lewat firman itu, maka akan ada rema yang akan menghidupkan
manusia rohani kita. Nanti tonton rekomendasi video ini ya. Dan saya mau pesankan lagi, hanya untuk mengingatkan, perbaiki caramu untuk baca firman Tuhan. Saya juga tetapkan kepada anak-anak itu seperti itu. Karena kalau saya ngomong kan, karena saya hidup dalam firman Tuhan, pasti yang saya bicarakan firman Tuhan. Supaya nyambung, saya katakan kamu harus baca firman Tuhan gitu. Nah itu juga saya katakan pada kita, jangan asal baca firman Tuhan. Mestinya ada rema-rema yang dibagikan luar biasa ketika sungguh-sungguh dapatkan sesuatu dari pembacaan firman Tuhan, gitu ya. Jadi doakan sungguh-sungguh supaya memiliki gairah yang sama untuk jiwa-jiwa. Merasa aneh lah dengan diri sendiri, kok kayaknya gak bergetar dengan jiwa-jiwa ya. Dalam masa-masa puasa, doa sama Tuhan untuk memiliki kerinduan untuk melihat kebangunan roh yang terjadi, untuk Tuhan pakai kita. Lalu kemudian juga perbaiki cara untuk membaca firman Tuhan. Harapkan sesuatu, sediakan waktu khusus dan dengan sikap hati yang benar dan sikap fisik juga perlu ya. Bagaimana menyediakan waktu yang terbaik, mengasingkan diri untuk membaca firman Tuhan, mengharapkan Tuhan bicara kepada kita supaya dapatkan rema yang menghidupkan manusia rohani kita dari firman Tuhan gitu ya. Nah ini saja dulu yang saya mau bagikan. Saya sungguh berharap ya spiritnya itu bisa mengalir di dalam hati yang siap, yang memiliki kerendahan hati, dan kita menjadi salah satu pasukan yang Tuhan pakai untuk menuai. Belum lama ini kan saya katakan, inilah pasukan yang disisakan, orang-orang yang bersungguh hati yang terbaik, berharap dirimu adalah menjadi bagian itu, bukan nanti yang dipisahkan, karena akan selalu ada evaluasi. Kalau nggak memenuhi syarat jadi MTRC, nanti akan dipindahkan saja. Karena di sini saya katakan setiap kali saya berbagi sharing, di dalam otakku itu adalah MTRC yang ikut tuntunan untuk baca firman gitu ya, untuk mau berdoa, untuk mau sepakat dan menjadi pasukan gitu ya. Tetap bakar semangatnya, terus perbaiki cara baca firman-Nya gitu ya. Ini saja sharing yang saya mau bagi untuk kita. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Ya, mulai dari lagu yang tadi ya. 1, 2, 3. Nanti semakin lama semakin pakai hati ya nyanyinya ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semakin punya hati. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Semakin dengan segenap hati ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 gitu ya.